datang di video pertama saya ini. Di video ini saya akan mencoba untuk menceritakan alur cerita dari sebuah movie animasi yang berjudul Mortal Kombat Legends Scorpion's Revenge. Sebagai informasi singkat, movie ini dibuat oleh Warner Bros. Animation dan ditayangkan pada tahun 2020 yang lalu. Nah, bagi kalian yang sudah pernah menontonnya, semoga bisa terhibur kembali dengan menonton video ini. Dan untuk yang belum pernah menontonnya, saya ingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komentarnya ya, agar saya bisa lebih baik dalam membuat video selanjutnya. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja alur ceritanya. Dikisahkan pada suatu hari, tokoh utama pada movie ini yaitu seseorang bernama Hanzo Hasashi, di mana saat itu ia sedang menemani anak laki-lakinya yang bernama Satoshi, yang sedang memperhatikan seekor kalajengking yang sedang melawan puluhan semut. Di sini pula Hanzo mengatakan sebuah kalimat yang nantinya akan terasa selama movie ini berlangsung, di mana Hanzo mengatakan jika hidup itu kejam dan kau harus menghadapinya dengan kuat. Seperti kalajengking itu yang tetap maju meski harus menghadapi puluhan semut. Dan yang harus kita takuti dari semua itu adalah karena tekadnya. Saat mendekati jam makan malam, mereka berdua akhirnya pulang ke desa. Namun sesampainya di desa, mereka melihat keanehan pada kondisi desa yang tampak sepi tanpa ada seorang pun terlihat di sana. Setelah beberapa saat Hanzo memasuki desa, ia mulai merasakan kejanggalan dengan adanya beberapa ninja yang mengikutinya, dan tak disangka ninja-ninja tersebut langsung menyerang mereka dengan niat membunuhnya. Namun dengan kemampuannya dan teknik ninjanya, ia berhasil menghabisi mereka dengan sangat akurat, cepat, dan sadis. Dikarenakan kecemasan Hanzo pada sang istri, maka mereka pun berusaha cepat-cepat kembali ke rumah untuk melihat kondisi sang istri. Dan tak disangka, di sana mereka melihat sang istri yang ternyata sudah terbunuh, dan pastinya disebabkan oleh ninja-ninja pembunuh tersebut. Karena dipenuhi oleh kesedihan dan amarah, Hanzo dengan maksud melindungi anaknya, ia pun meninggalkannya dan langsung mulai membantai para ninja tersebut dengan brutal. Setelah Hanzo berhasil menghabisi semua ninja tersebut, muncullah pemimpinnya, yaitu Sub-Zero. Dan kita juga mengetahui jika para ninja tersebut berasal dari klan Lin Kuei. Dan tak diduga, ternyata Sub-Zero juga telah menangkap anak dari Hanzo, yaitu Satoshi. Dan dengan kejam, ia membunuhnya di depan mata ayahnya. Di momen-momen terakhirnya, Hanzo yang melihat semua peristiwa itu pun bersumpah untuk membalaskan dendamnya atas peristiwa yang dialaminya. Kemudian diceritakan di suatu altar, seseorang bernama Liu Kang, yang merupakan salah satu karakter ikonik dalam seri Mortal Kombat, yang sedang bertapa, dan saat itu ia sempat diganggu oleh seseorang, dan ia pun sempat berkelahi dengannya. Namun tak disangka, orang yang melawan Liu Kang tersebut adalah Lord Raiden, di mana Lord Raiden ini menyampaikan jika sudah waktunya untuk Liu Kang mengikuti turnamen Mortal Kombat untuk menentukan nasib dari dunia manusia atau Earth Realm, dan saatnya untuk berkumpul dengan pejuang lainnya. What others? Di sisi lain, seorang aktor bernama Johnny Cage, di mana saat itu ia sedang menganggur atau tidak memiliki job syuting, dan ia sempat ditelepon oleh seorang yang mengaku sebagai agen lamanya untuk mengundangnya ke Tiongkok. Dan Johnny yang merasa itu adalah sebuah panggilan job syuting, akhirnya ia pun menuju ke sana. Di sisi lain, seorang agen militer bernama Sonya Blade sedang melakukan perkelahian jalanan.
Saat itu pula kita bisa melihat kilas balik dari kisah Sonya Blade yang merupakan seorang prajurit militer yang selalu diremehkan karena statusnya sebagai wanita. Namun pada akhirnya ia dapat menunjukkan prestasinya dengan menjadi prajurit terbaik. Dan di sini kita juga dapat melihat dari salah satu karakter Mortal Kombat yaitu Jax yang merupakan kapten di satuan militer di mana Sonya Blade berada. Di sini kita juga mengetahui jika saat ini Sonya Blade sedang mencari seseorang yang diketahui ia akan berada di suatu ajang turnamen. Dan pada akhirnya Sonya Blade pun juga akan mengikuti turnamen tersebut. Kembali ke kisah Hanzo setelah kematiannya, saat ini ia berada di suatu alam yang bernama Netherrealm yang dipimpin oleh Shinnok. Dengan keadaan Hanzo yang terlihat di sana yaitu sedang dibelenggu dan akan disiksa oleh makhluk-makhluk Netherrealm. Namun karena Hanzo sangat terlatih dan ia juga memiliki tekad yang kuat untuk membalaskan dendamnya, ia pun bisa melepaskan rantai tersebut dan menghabisi makhluk-makhluk Netherrealm. Setelah itu ia beradab dan bertemu dengan Quan Chi, yang ternyata selama ini dialah yang bertanggung jawab atas alam tersebut. Di sana Hanzo memaksa dan melawan Quan Chi agar dapat mengembalikannya ke alam manusia, guna membalaskan dendamnya kepada Sub-Zero. Namun karena di sini Quan Chi memiliki kekuatan yang lebih kuat, maka Hanzo pun kalah. Dan akhirnya Quan Chi pun memberikan syarat kepada Hanzo, yaitu untuk mengikuti turnamen Mortal Kombat sebagai perwakilan dari alam Netherrealm, dengan maksud utama yaitu untuk mencuri kunci yang berada di kuil Shang Tsung, di mana kunci tersebut dapat digunakan untuk membebaskan Shinnok. Sekaligus ia juga dapat membalaskan dendamnya di dalam turnamen, karena di sana akan ada kehadiran dari Sub-Zero. Dan di momen inilah akhirnya kita bisa melihat Hanzo yang merubah identitas dirinya dari seseorang yang bernama Hanzo Hasashi menjadi Scorpion. Singkat cerita, para pejuang bumi yaitu Liu Kang, Sonya Blade, dan Johnny Cage sudah menaiki kapal yang menuju ke pulau tempat diadakannya turnamen. Sampainya di pulau, ternyata di sana sudah berkumpul banyak makhluk dari berbagai dunia dan berbagai jenis. Kemudian saat sebelum acara turnamen dimulai, muncullah Shang Tsung untuk memberikan salam pembuka kepada peserta. Dan ia juga menceritakan sebuah kisah awal mula terciptanya dunia oleh para dewa tetua, di mana mereka menciptakan sebuah turnamen untuk melindungi setiap alam yang selalu diadakan di setiap generasi. Dan jika satu alam memenangkan turnamen sebanyak 10 kali, maka mereka memiliki hak untuk menyatukan seluruh alam dan memerintah di dalamnya. Di mana saat ini, Shang Tsung yang mewakili alam Outworld sudah memenangkan 9 kali turnamen. Untuk itu benar adanya jika turnamen ini akan menjadi penentu nasib bagi keselamatan alam bumi. Di sisi lain, Scorpion berhasil memasuki kuil Shang Tsung dan menemukan kunci pembebas Shinnok. Namun saat itulah ia bertemu dengan Raiden dan diberikanlah peringatan jika kunci tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah, namun akan menimbulkan masalah baru. Revenge is too heavy a burden to carry. Di saat yang sama, Shang Tsung mengadakan acara pembukaan turnamen dengan menampilkan duel antara Goro dengan Jax yang selama ini ia telah tertangkap dan disekap di dalam kuil saat ia mencari sosok yang dicari oleh Sonya Blade yaitu Kano. Namun hasil dari duel ini sangat tragis karena Jax harus kalah dan kehilangan kedua tangannya saat melawan Goro. Dan untungnya masih dapat diselamatkan oleh Raiden yang menghentikan duel tersebut. Setelah itu turnamen pun dimulai. Let Mortal Kombat begin. Untuk yang pertama, di sini Johnny Cage akan menghadapi Baraka. Dengan berusaha payah dan dengan pengalamannya sebagai aktor, ia pun akhirnya dapat mengalahkan Baraka dengan meruntuhkan bangunan. Di sisi lain, Sonya Blade menghadapi Reptile yang selalu menggunakan kemampuannya yaitu berkamuflase untuk menutupi dirinya. Namun pada akhirnya Reptile pun juga tidak bisa berkutik dalam menghadapi kelincahan dari Sonya Blade dan Reptile akhirnya berhasil dihabisi oleh Sonya Blade. Sementara itu, Scorpion yang juga mengikuti turnamen, ia menghadapi salah satu anggota dari klan Lin Kuei,
yang pada saat sebelumnya klan mereka lah yang telah menghabisi seluruh klan dari Scorpion. Dan terakhir di sini Liu Kang yang menghadapi Kitana. Namun karena ia tak segan untuk menghadapi wanita, sehingga duel mereka pun selesai dengan damai. Dan usut punya usut, ternyata demi melancarkan dan memenangkan turnamen terakhir ini, Shang Tsung melakukan kerjasama dengan pembunuh bayaran dari Black Dragon, guna membunuh pejuang dari alam bumi. Kembali ke medan turnamen, akhirnya Liu Kang, Sonya Blade, dan Johnny Cage bisa bertemu dan berkumpul bersama kembali. Di sini mereka juga menemukan beberapa pembunuh bayaran dari Black Dragon yang telah terbantai oleh Scorpion. Dan di sini hampir saja ada pertarungan antara mereka dengan Scorpion. Namun untungnya dengan aksi Johnny, mereka pun tidak jadi bertarung melawan Scorpion. Kembali lagi, di sini mereka semua berkumpul membahas terkait turnamen. Dan muncullah Raiden yang mengatakan jika lokasi turnamen ini berada di antara alam-alam yang secara khusus dibuat untuk menggelar turnamen. Sehingga mereka tidak bisa pulang atau meminta bantuan dari luar pulau. Dan untuk itu, mereka memutuskan untuk langsung menuju ke kastil Shang Tsung untuk menyelesaikan turnamen ini. Saat dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Kano dan anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga. Dan tak disangka, Scorpion pun juga ikut membantu mereka untuk menghabisi anak buah dari Kano tersebut. Di saat yang bersamaan, Kano yang saat itu menyerang dengan membabi buta, akhirnya ia dihentikan oleh Sub-Zero. Dan di saat itu pula Scorpion melihat Sub-Zero dan terjadilah pertarungan di antara mereka untuk membalas perbuatan Sub-Zero saat ia membasmi klan dan keluarganya. Di saat-saat terakhir untuk menghabisi Sub-Zero, Scorpion melakukan aksi terjun bersama dengan Sub-Zero dan menusukkannya di atas batu runcing. Sehingga saat itulah Sub-Zero tewas dan Scorpion mengalami sekarat. Kemudian muncullah Quan Chi yang mengungkapkan rasa kecewanya kepada Scorpion karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan membawa kunci yang sebelumnya dimintanya. Dan plot twist di sini, ternyata Sub-Zero yang membantai klan dan keluarga dari Scorpion adalah Quan Chi sendiri, yang saat itu menjelma menjadi sosok Sub-Zero dan menipu para anggota klan dari Lin Kuei untuk mengikuti perintahnya dalam membasmi klan Shiraryu. Scorpion yang mendengar semua kebenaran itu, akhirnya ia pun berusaha bangkit kembali dari keadaan sekaratnya dan berusaha untuk membalas kemarahannya sekali lagi kepada Quan Chi. Di sisi lain, Sonya Blade yang dari awal memburu Kano, akhirnya ia dapat menemukan lokasinya dan betapa terkejutnya ternyata Jax yang sedang terluka pada saat sebelumnya ia diikat dan berada di markas Kano. Kemudian terjadilah pertempuran antara Sonya Blade dengan anak buah dari Kano. Dan di saat Sonya Blade hampir kalah, tiba-tiba Johnny datang dan membantunya. Dan singkat cerita, Sonya pun berhasil menghabisi Kano dengan memukul kepalanya dengan sebuah palu. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Jax. Sementara itu, Liu Kang berhasil memasuki kastil untuk menyelesaikan turnamen ini. Namun sebelum itu, Shang Tsung menyuruh jawara bertahannya yaitu Goro untuk melawan Liu Kang. Dan terjadilah duel antara Liu Kang dengan Goro. Namun dengan status Goro sebagai juara bertahan, maka tentunya Liu Kang pun tak sanggup untuk menghadapinya. Finish him. Dan tak disangka, Scorpion datang dan membunuh Goro dengan rantai kunainya. Dan akhirnya Liu Kang pun berhasil selamat. Setelah itu, Shang Tsung meminta Scorpion untuk melawan Liu Kang untuk menentukan pemenang dari turnamen ini. Namun, tak disangka, Scorpion menyergap Shang Tsung dari belakang dan memaksanya untuk memberikan kunci yang sebelumnya dicari oleh Quan Chi. Dan Scorpion mengatakan jika ia menyerah pada turnamen ini. Sehingga dengan kata lain, pemenang dari turnamen Mortal Kombat ke-10 ini dimenangkan oleh Liu Kang yang mewakili dari alam bumi. Dan di saat terakhir ini, Scorpion akhirnya dapat menghadapi Quan Chi untuk membalaskan semua amarahnya karena telah diperdaya dan ditipu selama ini. Singkat cerita pun, Quan Chi berhasil dihabisi oleh Scorpion dengan membakar tubuhnya dengan jurus kepala tengkorak milik Scorpion.
Nah, ini merupakan salah satu jurus ikonik yang selalu melekat pada Scorpion pada seri gamenya. Di akhir cerita, Shang Tsung yang gagal meraih juara turnamen yang ke-10 kalinya, ia kemudian menghadap kepada Shao Kahn, yaitu pemimpin dari Outworld, dan saat itulah Shao Kahn meminta untuk menyiapkan seluruh pasukannya untuk mengakhiri semua permainan ini. Oke, bagaimana menurut kalian terkait cerita movie ini? Kalau menurut saya, film ini sudah memiliki cerita yang cukup bagus dalam menceritakan kisah dari tokoh utama kita, yaitu Scorpion atau Hanzo Hasashi, yang dari awal mengalami kisah tragis, dan dengan tekadnya ia selalu mengejar Sub-Zero, yaitu pembunuh atas semua klan dan keluarganya, untuk membalaskan dendamnya. Meski pada akhirnya terkuaklah jika pelaku utama dari semua itu adalah Quan Chi. Namun memang di akhir movie kita tidak diperlihatkan bagaimana keadaan Scorpion setelah ia berhasil membalaskan dendamnya kepada Quan Chi. Dan semoga saja ada kelanjutan dari semua kisah ini yang bisa diteruskan di movie selanjutnya. Dan tentunya dengan mengharapkan munculnya beberapa karakter baru dalam seri Mortal Kombat, dan juga melihat adanya perubahan dari Jax setelah mendapatkan tangan cybernetiknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.